Shalom teman-teman, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore. Yang belum on cam, kalau bisa boleh on cam ya, biar teman-teman yang lain juga bisa lihat. Kalau misalnya ada yang nggak bisa on cam, boleh nanti kasih reaction atau komen di kolom chat supaya tahu ya. Ini ternyata ada nih akunnya, ada orangnya gitu ya, nggak lagi nyambi yang lain-lain. Terlanjur dipanggil pas ada hadiah atau ada giveaway, ya sayang banget nggak bisa dapat nanti ya. Oke, teman-teman, hari ini senang banget ya bisa ketemu lagi dalam acara PKMB gabungan kita dari Gereja Baptis Pengharapan dan juga Gereja Baptis Candi. Saya menyambut juga nih ada teman-teman dari cabang GBI Pengharapan cabang Balong Panggang, dan mungkin kalau juga ada teman-teman yang gabung dari gereja lain di kesempatan sore hari ini, selamat datang, selamat bersekutu bersama-sama di ibadah gabungan kita pada sore hari ini. Nah, jadi teman-teman sebelum nanti kita mulai lebih lanjut, boleh silahkan nih ya dicek-cek nih teman-temannya sudah pada join atau belum, sudah pada ikutan. Kalau ada yang belum boleh di-share, diajakin supaya bisa join dengan persekutuan kita sore ini ya. Spesial hari ini, selain kita gabungan juga untuk kedua kalinya bersama dengan teman-teman Pengharapan dan Candi, kita juga memperingati nih teman-teman, kemarin tanggal 17 itu hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Yang keberapa, ada yang ingat atau lebih banyak yang nggak ingat? 76, betul. Sayangnya belum ada hadiahnya dari panitia, jadi hanya selamat saja sudah bisa menjawab dengan benar ya. Oke, nah pada sore ini nanti kita juga akan sama-sama belajar ya teman-teman. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kita bisa lakukan dari kemerdekaan yang sudah kita terima nih? Kalau di bangsa kita pada tanggal 17 kemarin yang sudah kita peringati juga selama 76 tahun gitu ya. Nah, kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk dalam persekutuan sore hari ini. Kita mau menyiapkan diri dengan pujian Kami Berkumpul Tuhan. Berkumpul Tuhan di hadapan tahtamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati
Mohon dengan kasih Pak Bayu Kinli memimpin dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan di malam hari ini kami boleh bersama berkumpul walaupun lewat virtual. Kami yang di Semarang dan juga teman-teman kami yang ada di Surabaya dari GPI Pengharapan. Kami bersyukur dan juga teman-teman lain yang tergabung dengan kami pada malam hari ini. Atas kasih setia Tuhan kami boleh bertemu dan berjumpa lewat virtual ini. Kami menyerahkan untuk persekutuan kami, kaum muda baptis ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami setiap anak-anak-Mu yang melayani dan juga hamba-Mu, saudara Bayu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya semua nyentuh hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Teman-teman, kalau pada hari Selasa minggu yang kemarin, tanggal 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan Indonesia, kita sungguh mengucap syukur ya kalau kondisi kita, situasi kita sekarang ini tuh benar-benar ada dalam situasi yang boleh dikatakan kemerdekaan yang boleh memberikan kita kebebasan yang cukup gitu ya, karena kita sama-sama tahu juga beberapa waktu ini kita mendengar ada banyak saudara-saudara kita di tempat-tempat lain yang mungkin tidak sebebas atau seberuntung kita dalam menikmati kemerdekaan gitu ya, teman-teman yang ada di Afghanistan, di tempat-tempat yang lain banyak peperangan gitu. Nah, tapi kita mengucap syukur ya teman-teman bahwa situasi kita ini sungguh-sungguh nyata merasakan kasih Tuhan, sungguh-sungguh nyata merasakan kemerdekaan yang Tuhan beri oleh karena Tuhan juga sudah menebus dosa kita, menebus hidup kita. Kita mau bersuka cita bersama, kita mau menyanyikan pujian sungguh nyata kasih-Mu. Seindah
sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Puji Tuhan, lagunya bikin kangen ibadah bareng-bareng ya, teman-teman di gereja ya. Kita berdoa, semoga kita bisa cepat-cepat segera ketemu lagi, kita bisa bersukacita bersama, memuji Tuhan bersama. Tapi untuk saat ini, oleh karena situasi, kita juga tetap harus mengikuti apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, sementara kita belajar untuk tetap fokus sama Tuhan, meskipun situasinya kita harus ibadah bersekutuan secara daring gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang masuk di room sudah ada 35 account. Tapi jujur nih, saya sebenarnya juga belum banyak, nggak semuanya tahu gitu ya, nggak semuanya kenal, apalagi karena kita hari ini gabungan. Teman-teman dari Pengharapan, dari Candi, dan juga dari Balong Panggang, dan mungkin kalau ada juga dari gereja yang lain. Nah, sekarang ini kita akan ice breaking sejenak gitu ya. Saya persilahkan kepada teman-teman dari Candi untuk bisa mimpin ice breaking-nya, silahkan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke. Shalom Kak. Shalom Pak Din. Shalom Christine. Sebelumnya kita mau open camp, kalau bisa open camp semua deh, soalnya di ice breaking ini kita memerlukan video kalian sih teman-teman. Steven bisa, Violina, Eko boleh. Mas Franky, silakan open cam. Pitin laku. Oh iya, siap. Ya. Sam, open cam Sam. Eklesia Kinan, Salomita, Yosua Eka Timesa bisa open cam. Mbak Margareta bisa open cam. Kayla, Eli bisa open cam. Diva Andrian, Okta bisa open cam. Ben bisa open cam. Oke. Ditunggu teman-teman open cam semuanya. Jadi SDK kita kali ini adalah IC atau aku melihat gitu. Jadi nanti aku akan melihat video kalian. Kalau bisa jangan pakai background ya teman-teman ya, karena kalau pakai background itu pasti akan kelihatan banget gitu. Cuma kalau emang harus pakai background nggak apa sih. Jadi nanti aku akan melihat salah satu video kalian. Aku akan ngasih clue ke kalian. Dari video kalian itu akan aku cari satu benda atau satu apa ya? Ya, pokoknya satu benda gitu. Akan aku kasih tahu ke kalian. Tugas kalian adalah mencari video mana yang aku sebutin. Misal, aku ngelihat di salah satu video ada lemari gede, di belakang seseorang, ada pintu juga. Nah, kalian coba cari siapa video itu. Nah, itu videonya videoku ya teman-teman ya, itu lemari gede sama pintu. Nah, nanti kalian nyebutin video mana yang aku sebutin.
gitu. Mudeng? Mudeng. Tadi ya teman-teman, saya ngelihatnya ke komputer, karena kalau di handphone kan ya kelihatan semua, jadi saya ngelihatnya ke komputer. Oke. Aku mulai ya teman-teman ya. Saya melihat ada lampu di atas kepala seseorang. Video siapa itu? Marcella. Bukan Marcella. Lampunya bukan lampu itu. Lampunya bentuknya bunga, seperti bunga. Mas Bayu. Steven Eriko. Ya, Steven. Tuh, Steven. Punya Steven. Nah, yang punya video jangan ngomong ya kalau kalian tahu ya. Kalau kalian tahu itu di video kalian, diam aja biar teman-teman kalian aja yang ngejawab. Oke? Aku lagi. Saya melihat ada kalender warna putih dan hitam di atas lemari hitam. Mas Eko. Kayaknya Naomi memperhatikan semuanya, Naomi ya. Itu kok Mas? Dia lebih paham. Semua itu dia tahu. Oke, lagi. Saya melihat ada tirai warna merah di salah satu video. Safira. Oke, Safira. Benar. Oke, saya melihat ada tirai warna merah lagi dan sebuah lukisan. Michelle. Cepet ya Naomi. Naomi pakai 2 layar nih kayaknya nih. Naomi tahu semuanya nih, Naomi nih. Tapi tunggang belakangnya di blue. Oh, iya Naomi belakangnya di blue. Ayo Nam, coba di blue lah. Bentar. Oke. Tombol blue-nya hilang. Ya. Saya melihat ada lukisan warna biru angsa. Pak Pendeta Eko. Pernah berkunjung itu berarti. Ikonnya Pak Pendeta. Saya melihat ada orang di belakang orang. Multimedia. PP Pengharapan. Bukan. Joes. Iya, Joes. Ada orang sembunyi. Oke. Saya melihat ada tiang dan lampu di salah satu video. Sela. Marcella. Oke. Yang sulit biar pada bingung. Tunggu. Green screen sulit. boleh. Nggak ada pakai green screen loh. Oke, saya melihat ada lemari warna merah, tapi hanya lemari warna pink, tapi hanya sedikit. Lihatnya sedikit doang. Ella. Kayla paham ya lah ya. Kayla ya. Lah, coba lah, kamu pikir lah. Bener nggak lah, itu lemari. Ya, itu lemari ya teman-teman ya. Lemari warna pink. Saya melihat ada pelangi di matamu. Udah ada, Mas. Udah ada pelangi di mata saya.
Oke. Ya, ada semut di belakang. Saya melihat ada lemari warna hitam, ada kacanya. Ya, siapa itu? Ya, siapa itu? Ya, siapa itu? Lemari hitam ada kacanya. Kaila. Ya, Kaila. Kaila. Oke. Itu abu-abu ya, Mbak? Apa? Abu-abu apa hitam, ayo? Nah, itu apa lah? Coba lah, seperti lah. Abu-abu itu lah. Itu sebenarnya coklat. Coklat. Sama semua. Salah coklat. Coklat. Coba lemarinya diangkat bawa ke depan coba. Boleh. Oke. Oke. Sekian itu dulu aja deh. Nanti lanjut lagi kalau ada yang ketemu yang lainnya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kristiana. Jadi nggak malu-malu ya nyebut nama akunnya. Cuma jangan lupa, jangan menyebut hanya nama saja, apalagi kalau itu akun Pak Pendeta ya, teman-teman. Jangan lupa. Oke. Kita sudah ice breaking, kita sudah lebih paling enggak familiar ya dengan nama teman-teman kita, walaupun belum bisa ketemu secara langsung, belum bisa kenalan, tapi semoga dari kesempatan ini persekutuan gabungan kita juga bisa semakin mengakrabkan diri bagi teman-teman dari Pengharapan, dari cabang maupun juga dari Gereja Baptis Indonesia Candi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menyiapkan diri nih untuk kita mendengarkan, merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Mas Christian Bayu. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan diri kita dengan pujian Hanya Kau. Karena hanya Tuhan yang sudah membuktikan cintanya kepada kita, memberikan hidupnya untuk membayar hidup kita yang penuh dosa. Kita akan menyiapkan diri dengan pujian Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
Baik, teman-teman, mari kita akan berdoa sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Di malam hari ini secara khusus kami boleh bersekutu bersama-sama Gereja Baptis Nusa Pengharapan dengan Gereja Baptis Nusa Candi dan juga beberapa gereja yang saat ini juga bergabung bersama-sama dengan kami. Kami percaya itu semua oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan di tengah sukacita, ketika kami bersekutu bersama-sama, biarlah kebenaran firman Tuhan semakin memperlengkapi kami, semakin menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau siapkan hati dan pikiran kami, mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah keterbatasan. Hamba-Mu mohon Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan, dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan setiap hati kami dan membuat kami semakin serupa seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Shalom. Shalom, malam. Halo. Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Ada yang lelah? Lelah boleh kasih reaction yang lelah? Saya kok nggak bisa lihat semuanya ya? Oh ini sudah. Ini ada yang kasih Mas Yuswa lelah, Mas Kukuh lelah. Tapi gini ya reactionnya, jempol ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman dari panitia ini ya, Pengharapan dan Candi yang sudah mempercayakan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan, dan juga salam hormat Pak Pendeta Sekulino Pak orang Jawa ya, Pendeta Eko dan Pak Bayu Kinli. Nih rekan. Dua-duanya ya, Pak Bayu, Mas Bayu. Iya Pak. Pak Bayu juga selamat malam Mbak Pendeta dan teman-teman semuanya. Kita hari ini akan belajar tentang apa ya ini ya? Saya tuh tadi sempat buka Google Translate ya. Bagaimana cara membaca redeem. Redeem from sin gitu ya. Tapi tidak usah pakai bahasa Inggris, tidak apa-apa. Kalau saya belajar arti ini adalah ditebus dari dosa, atau mungkin teman-teman yang sekarang juga berhubungan dengan kemerdekaan bisa juga diartikan dimerdekakan gitu ya, dari dosa atau merdeka dari dosa. Ada yang merasa di sini belum dimerdekakan dari dosa, boleh angkat tangan. Kalau belum mungkin boleh leave. Enggak ya. Kita akan belajar hari ini ya teman-teman berkaitan dengan merdeka dari dosa, dan kita akan juga belajar bagaimana apa hubungannya nanti berkaitan dengan kemerdekaan secara bangsa dan negara kita. Kalau kita mau mengingat 4 hari yang lalu kita sudah juga belajar tentang kemerdekaan, memperingati ya kemerdekaan Republik Indonesia, dan apa peran kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, apa peran kita buat bangsa dan negara kita. Boleh di next ya Mas Joshua. Nanti saya ingin teman-teman menolong saya membaca beberapa ayat yang ada di slide saya ya. Next. Teman-teman mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 16 dulu nih. Nah, teman-teman yang ada Alkitab, saya mohon dengan kasih bisa dibuka Alkitabnya. Kalaupun HP, juga kitab sucinya yang dibuka ya, Alkitabnya. Program Alkitab, bukan yang lain ya. 1 Petrus 2 ayat 16, teman-teman. Saya minta Mbak Wanda, bisa dari GPI Candi ya, bisa minta tolong membacakan 1 Petrus 2 ayat 16. Bisa di next lagi Mas Joshua ya, ini operatornya. Oke. 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, terima kasih Wanda. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan ya yang menjadi nats, dan di poster juga sudah dicantumkan 1 Petrus 2 ayat 16. Nah teman-teman, ternyata kalau kita menyelidiki lebih jauh ini, saya mencoba untuk memisahkan struktur kalimatnya ya. Kalau kita belajar ini menarik. Jadi ayat ini itu dibagi menjadi seolah-olah 3 bagian ya. Di frase pertama dan frase terakhir itu memiliki satu kesamaan struktur kalau teman-teman melihat. Ada hiduplah sebagai orang merdeka, di awal dikatakan demikian, dan di akhir ayat ini ditutup dengan hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, ada yang menarik dan ada yang harus kita pelajari dari sini, teman-teman. Kalau boleh di next,
operator, orang merdeka. Kalau kita belajar orang merdeka, teman-teman, ciri-ciri orang merdeka itu apa sih sebenarnya? Ya, saya sudah menuliskan ada 2, bebas, tidak terikat gitu ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan open mic. Selain bebas dan tidak terikat, apa yang biasanya menggambarkan dengan kemerdekaan? Ada? Selain bebas dan terikat, minta maaf, bebas dan tidak terikat. Ada yang mau kasih usul? Merdeka itu seperti ini juga gitu, silahkan. Kalau nggak ada, saya tunjuk nih. Mbak Erika, Michelle Erika, apa menurutmu merdeka selain dua kata itu? Merdeka. Bebas sudah mewakili merdeka sih, Mas. Udah ya, bebas dan tidak terikat. Belum kepikiran yang lain? Belum kepikiran. Oke, nggak apa-apa. Tidak bergantung, ya ini ada yang masuk di kolom chat. Boleh ya kalau mau juga menjawab di kolom chat, silahkan. Tidak bergantung, benar. Jadi tidak menggantungkan diri kepada otoritas atau kekuasaan lain gitu ya. Tidak terikat, tidak dijajah. Ya, ini keren, ini tidak dijajah. Jadi tidak ada dalam otoritas pihak lain atau pihak di atasnya gitu ya. Dan kemudian kalau kita belajar, hiduplah sebagai hamba Allah, kata hamba, doulos itu menunjukkan sebuah keterikatan. Betul ya? Kalau kita menjadi hamba atau kita menjadi, kalau mungkin dalam bahasa Yunani lebih jelas lagi, doulos itu diartikan juga sebagai budak, budaknya Allah, hambanya Allah. Dan itu juga menunjukkan sebuah keterikatan, teman-teman. Berbeda dengan apa yang disampaikan di atas, orang merdeka, yaitu bebas dan tidak terikat. Jadi di sini kita akan, kalau kita sedikit memperhatikan, ternyata ada sebuah, seolah-olah ada kontradiksi. Dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka, orang yang bebas, tetapi di bawah disebutkan hiduplah sebagai hamba Allah. Sebuah situasi yang dimana kita terikat. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kadang-kala kita, oh ini bertentangan. Tetapi sebenarnya inilah yang dinamakan paradoks, teman-teman. Ya, paradoks itu adalah sesuatu atau 2 hal yang kelihatannya bertentangan, tetapi sebenarnya mereka saling melengkapi. Nah, apa maksudnya ketika firman Tuhan, Petrus, ya ini Rasul Petrus menuliskan hal ini kepada orang-orang percaya pada waktu itu, hiduplah sebagai orang merdeka dan hiduplah sebagai hamba Allah. Mari kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, kalau kita belajar di slide berikutnya, saya ingin kita untuk mengerti apa yang dimaksud oleh 1 Petrus ini. Nah, merdeka, yang dimaksud merdeka di sana adalah merdeka oleh karena penebusan. Penebusan yang sudah dilakukan oleh Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa juga diartikan pembebasan orang Kristen dari belenggu dosa, atau saya tulis di sana hukum Taurat, oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, kalau kita melihat, ada yang bisa menolong saya membaca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ya teman-teman. Boleh dibuka lagi Alkitabnya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Tadi sudah dari Candi, sekarang Naomi deh dari Pengharapan. 1 Petrus 1 18 ayat 18 sampai 19. Penderitaan Kristus sebagai teladan, itu ya Mas? Benar Mas? 1 Petrus 1 ayat 18. 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini teman-teman, inilah yang dimaksud kenapa saya dan saudara dikatakan hiduplah sebagai orang-orang merdeka, karena setiap orang percaya itu dibebaskan, ditebus oleh Tuhan dari setiap dosa, bahkan dosa yang telah saya dan saudara lakukan, dosa yang saya dan saudara sedang lakukan, dan dosa saya dan saudara yang akan kita lakukan ke depan. Semuanya sudah ditanggung sekali seumur hidup, yaitu lewat penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang membuat saya dan saudara dikatakan adalah sebagai orang-orang yang merdeka, teman-teman ya. Nah, ini menarik kalau kita pelajari tentang hal ini.
kalau di kitab Galatia kita juga menemukan satu ayat yang berbunyi sama juga. Artinya saya dan saudara diberikan kemampuan untuk kita melakukan sesuatu hal yang baik karena belenggu dosa itu sudah tidak ada, sudah dipatahkan, sudah dihancurkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saya tulis hukum Taurat di sana, teman-teman? Itu tidak terlepas dari konteks pada masa itu ya, teman-teman. Jadi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu sebelum kehadiran Kristus yang membawa penebusan bagi umat manusia, mereka dikekang atau dikuasai oleh satu hukum yang berkembang, yaitu hukum Taurat. Dimana kalau kita tahu hukum Taurat itu adalah namanya hukum ya, teman-teman. Namanya hukum itu sifatnya menuntut, betul ya. Kan namanya hukum juga itu sifatnya lurus, nggak bisa dibelok-belokkan. Jadi hukum itu ada untuk menyatakan kesalahan saja. Jadi hukum Taurat itu ada untuk memberitahu bahwa kita salah. Oh ini loh, salahnya di sini. Itu yang hukum Taurat lakukan kepada kita. Hanya menyatakan kesalahan kita. Tetapi oleh karena kehadiran Sang Juru Selamat yang sudah menebus saya dan saudara, digantikan dengan satu hukum kasih atau grace atau karunia. Tadi MC kita juga namanya Mbak Grace gitu ya. Anugerah yang sifatnya bukan menyatakan kesalahan kita, tapi menyempurnakan. Dialah yang membuat saya dan saudara dilayakkan. Itu yang dimaksud dari merdeka karena kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Nah, bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba Allah yang identik atau DNA kita sebagai orang percaya adalah kasih, teman-teman. 1 Petrus 2 ayat 9, ya, saya ingin menolong membacakan. Ini kalau kita belajar dari kitab 1 Petrus ini, kita akan melihat betapa luar biasanya ketika saya dan saudara sudah ditebus, ada satu perintah yang harus kita lakukan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu ada satu perubahan, ada identitas yang baru yang dikenakan oleh Allah kepada saya dan saudara ketika saya dan saudara sudah percaya kepada Kristus. Dipanggil dari kegelapan, keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Artinya saya dan saudara bisa melakukan hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan dan terlepas dari setiap belenggu dosa. Dan kalau kita belajar, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita yang senantiasa menolong saya dan teman-teman untuk memanfaatkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan itu. Nah, kalau kita melihat, kemudian ini yang menarik. Ayat ini diletakkan atau diucapkan Paulus di sebuah perikop yang berjudul peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Nah, bisa di next. Kita akan belajar sedikit konteks dari kitab 1 Petrus ya, teman-teman. Next lagi. Secara umum, surat ini bertujuan untuk menguatkan orang percaya dalam penderitaan di bawah kekaisaran Romawi. Jadi secara ringkas ya, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus, ditujukan kepada orang-orang percaya yang pada waktu itu menderita sekali oleh karena imannya, karena dianiaya oleh kekaisaran Romawi. Kalau teman-teman tahu, Kaisar Nero yang pernah belajar, setelah kitab 1 Petrus ini ditulis, abad 64, dia membunuh semua orang Kristen, membunuh semua orang yang percaya kepada Tuhan dengan sangat sadis. Mungkin kalau teman-teman search di Google, ngeri ya teman-teman. Ada yang disalib, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dimasukkan ke gelanggang olahraga dan kemudian singa dilepaskan di sana. Itu menunjukkan betapa pada waktu itu Kaisar Romawi menekan orang-orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Dan kemudian kalau kita pelajari secara khusus, teman-teman, di next lagi, di bagian secara khusus, nah ini adalah tekanan-tekanan yang coba dikuasai oleh kekaisaran Romawi pada waktu itu. Orang percaya diminta untuk menyembah Kaisar Romawi. Kemudian orang-orang Romawi itu juga meminta untuk orang-orang percaya ikut menjadi tentara perang, digunakan sebagai penyelesaian masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah, orang-orang Romawi menggunakan satu alat, yaitu perang. Dan orang-orang percaya diminta untuk turut ambil bagian menjadi tentara-tentara perang. Jadi ayat ini yang mengatakan bahwa ketika kamu merdeka, kamu dilarang untuk menggunakan kemerdekaan itu dengan sembarangan, diletakkan ketika dalam konteks yang mereka sedang tertekan dan menghadapi sebuah penderitaan yang besar. Nah, saudara, apa yang bisa kita ambil atau pelajari dari ayat 1 Petrus 2 ayat 16 ini? Bisa di next lagi. Apa aplikasinya? Saudara, yang pertama, saya menuliskan jangan pakai hidupmu dengan sembarangan. Di ayat 12 saya akan menolong membacakan. Di sana dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu,
sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Jadi ketika saya dan saudara sudah diberikan kemerdekaan itu, jangan pakai kemerdekaan itu dengan sembarangan. Supaya apa? Supaya orang lain melihat bahwa kita berbeda. Sehingga dari perbuatan kita, orang bisa melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita bisa menjadi sebuah kesaksian yang baik. Nah, bedanya apa dengan saya dan saudara yang memakai kemerdekaan itu dengan sembarangan? Saya dan saudara mungkin melakukan hal-hal yang sudah tahu dosa, sudah tahu salah, masih dilakukan. Akhirnya saya dan saudara yang awalnya menjadi terang Kristus, kita nggak ada bedanya dengan dunia ini, sehingga orang lain gagal melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, nggak boleh dipakai dengan sembarangan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Yang kedua, teman-teman, apa aplikasi yang kedua? Saudara, ayat ini ditulis ketika tadi saya katakan ya, konteksnya adalah pemerintahan yang luar biasa menekan. Nah, tetapi firman Tuhan katakan di ayat 14, mari kita lihat lagi ayat 14. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang baik. Minta maaf, ayat 15 ya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Pertanyaannya, bagaimana kita membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh? Apakah Alkitab kemudian menyatakan dengan cara pemberontakan? Apakah Alkitab kemudian menggunakan cara demo besar-besaran yang penuh dengan keanarkisan? Bukan. Tetapi Alkitab menyatakan caranya adalah yaitu supaya kamu berbuat baik untuk membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Teman-teman, pemerintahan kalau kita tarik dalam konteks sekarang, tidak ada satupun pemerintahan yang sempurna. Ya, mulai dari presiden pertama kita setelah merdeka Soekarno sampai sekarang Jokowi, semuanya tidak lepas dari yang namanya kritikan. Tapi kita diajarkan hari ini untuk menghormati mereka, untuk mengasihi mereka, sekalipun terdapat banyak sekali kekurangan. Nah, nanti coba ini yang akan kita coba bahas atau didiskusikan di bagian yang terakhir nanti. Yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, kemerdekaan sejati bukan saja ketika kita terlepas dari belenggu dosa ataupun hukum Taurat, melainkan kemauan kita untuk mengorbankan ego kita, kenyamanan kita, kemauan-kemauan kita, yaitu untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi kita mengorbankan apa yang menjadi kenyamanan kita, egois kita. Kalau di teman-teman di pengharapan ya, barusan belajar tentang panggilan Tuhan di 2 minggu ini, yang besok juga masih berkaitan dengan itu. Ketika saya dan saudara mau jawab panggilan Tuhan untuk menjadi terangnya, ada banyak sekali tantangan. Dan di situ tantangannya adalah kita mengorbankan apa yang, harusnya aku pengennya begini. Logikanya kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi ketika saya dan saudara mau mengorbankan ego kita untuk melayani Tuhan dan sesama, disitulah arti sesungguhnya kemerdekaan yang sejati itu. Jadi teman-teman, kalau kita belajar tentang hal ini, 1 Petrus 2 ayat 16, secara keseluruhan surat 1 Petrus mengajarkan untuk kita sabar di dalam penderitaan. Coba kalau teman-teman baca di pasal 1 ayat 1 sampai pasal yang kelima, wah, teman-teman akan bisa mendapatkan satu instruksi dari Rasul Petrus, nasihat dari Rasul Petrus untuk kita bersabar di dalam penderitaan yang ada. Karena ketika kita bersabar di dalam penderitaan yang ada, di saat itulah kita menjadi hambanya Allah. Bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hambanya Allah, yang dimana kita bisa memancarkan terang itu bagi sesama. Nah, pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Karena waktu saya 40 menit, jadi saya akan bagi setengah, saya akan menyiapkan materi, kemudian nanti teman-teman kalau mau bertanya atau berdiskusi, kita bisa ya. Selanjutnya, ketika saudara sudah merdeka di dalam Kristus, apa yang saudara mau lakukan bagi bangsa dan negara Indonesia? Ini pertanyaan yang akan kita bahas dan akan kita diskusikan. Ketika saya dan saudara sudah dimerdekakan, ditebus oleh Kristus, ya tadi ya, dan kemudian apa yang saudara mau lakukan bagi bangsa dan negara kita. Instruksinya jelas, saya dan saudara harus jadi berkat bagi bangsa dan negara. Tetapi apa tindakan konkret yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus? Apakah kita hanya diam saja? Apakah kita hanya acuh memperhatikan gereja internal kita saja? Mungkin kita perlu mengkoreksi esensi dari sebuah gereja itu.
Apakah hanya berhenti di dalam ibadah dan pemuritan dan internal saja, tetapi tidak pergi keluar untuk menyatakan Injil, menyatakan kasih kita kepada orang lain. Nah, ketika nanti teman-teman kalau mau berpendapat boleh, tetapi ini ada 4 prinsip yang akan mendasari kita ya, untuk kita bisa mengerti tentang hal ini. Bisa di next. Teman-teman, prinsip yang pertama, sebelum kita menjadi orang percaya, kita sudah hidup menikmati tanah air, budaya, kekayaan alam, dan relasi sosial di dalam Indonesia. Kalau saya menanyakan kepada teman-teman ya, kita tuh duluan jadi orang Kristen atau orang Indonesia? Kalau teman-teman menjawab duluan jadi orang percaya, bisa kasih reaction sekarang. Ada? Nggak ada. Yang menjawab duluan jadi orang Indonesia daripada orang percaya. Boleh angkat tangan. Joshua Ekatimesa sudah kasih reaction. Jika, Diva, ada beberapa yang sudah kasih reaction. Ya, kita sepakat teman-teman. Sebelum saya dan saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh lahir ceprot tuh jadi orang Indonesia. Kitalah yang menikmati tanah air, budaya, kekayaan alam, dan relasi sosial yang ada di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya. Minta tolong di next, operator. Oke, saya bacakan aja. Orang Indonesia itu unik. Ya, ini dia. Orang Indonesia itu unik. Ciptaan Tuhan. Yang bisa berbeda dalam form, tapi sama dalam morfenya ilahi, Allah. Orang Indonesia adalah orang yang sama, diciptakan Allah dalam gambar dan rupanya Allah. Tetapi berbeda dalam bentuk form, bentuknya, casingnya beda satu dengan yang lain. Jangan ada siapapun yang merasa lebih baik karena perbedaan form, karena perbedaan fisik. Jangan orang merasa orang yang putih merendahkan orang yang hitam, orang yang rambut lurus merendahkan orang yang rambutnya keriting, dan lain sebagainya. Karena form itu berbeda. Tuhan izinkan formnya berbeda. Tetapi morfenya sama. Kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Next. Prinsip yang ketiga, teman-teman. Jadilah pribadi yang melampaui urusan politik, ekonomi, dan budaya yang bisa mengatakan bahwa Indonesia ini adalah sesamaku. Sesama manusia. Bukan orang yang berbeda sehingga harus dibedakan, apalagi dimusuhi. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir, berbicara tentang gereja harus berinkarnasi menjadi gereja Indonesia, bukan gereja Belanda, bukan gereja Amerika, atau gereja baptis yang di Indonesia, tetapi menjadi gereja Indonesia yang berteologi secara mandiri. Ini udah kayak visi misinya STBI, berteologi secara mandiri, mandiri Nusantara menjawab tangisan, air mata, dan harapan Ibu Pertiwi. Harusnya saya dan saudara sebagai yang dikatakan gereja, kita ini kan adalah gereja ya, secara kitalah gereja, eklesia, dipanggil keluar tadi 1 Petrus 2 ayat 9. Kitalah yang harusnya ikut bersosial, hadir di tengah masyarakat, menjawab tangisan, air mata, dan harapan Ibu Pertiwi itu. Kalau saya dan saudara tidak melakukan hal ini, ya Matius 5 ayat 16, kita tidak bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang sekitar. Jadi maknanya supaya saya dan saudara bisa dirasakan oleh bangsa dan negara kita, oleh rakyat Indonesia, saya dan saudara harus ikut merasakan tangisan, ikut merasakan sukacitanya, ikut merasakan duka citanya sebagai orang Indonesia. Jadi freedom from sin itu tidak hanya berhenti, saya dan saudara berhenti tidak melakukan dosa. Oke, itu benar. Tetapi terlebih dari itu, ketika saya dan saudara sudah berhenti tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tugas selanjutnya saya dan saudara adalah terangnya Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk kita memberkati orang-orang lain. Hadirlah di dalam setiap pergumulan bangsa dan negara kita. Gereja harus hadir di tengah pergumulan konflik, apalagi ini masa pandemi, tempat atau peluang yang sangat besar untuk kita bisa hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Merdeka dari dosa artinya kita menurunkan ego kita dan kita membiarkan Allah bekerja dalam kehidupan kita untuk bangsa dan negara kita. Makanya saya senang sekali dengan pujian yang pertama tadi. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan, negeri ini penuh kemuliaannya Tuhan. Tapi bagaimana negeri ini penuh kemuliaannya Tuhan kalau saya dan saudara tidak mau dipakai untuk terjun langsung ke lapangan,
untuk terjun langsung melihat lingkungan sosial kita. Biarlah ini menjadi perenungan untuk kita bersama-sama ya teman-teman. Mungkin bisa mundur 2 slide yang tadi ya Mas Joshua. Pertanyaan yang sama. Apa yang harus saya dan saudara lakukan ketika kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus? Apa yang saudara mau lakukan bagi bangsa dan negara kita? Mungkin teman-teman bisa mengawali dengan tindakan-tindakan yang sederhana. Tindakan-tindakan yang sudah kompleks juga tidak apa-apa. Oke, saya sudah selesai untuk menyampaikan materi atau firman Tuhan. Teman-teman ada yang kalau mau berpendapat atau teman-teman mau bertanya, nah ini ada banyak kita akan berdiskusi bersama ya. Ada Pak Bayu, ada Pak Pendeta Eko juga yang bersama-sama dengan kita. Ada yang mau bertanya atau saya kembalikan ke MC ya, karena tadi yang menolong memimpin. Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu ya, Mas Bayu ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau masih bingung atau belum jelas atau mungkin minta diulangi boleh ya Mas Bayu ya. Kalau siapa tahu tadi ada yang pas ngeblank gitu kira-kira. Ada teman-teman boleh silakan. Kalau malu open mic diketik di chat juga boleh. Atau udah langsung pada mikirin ini kayaknya Mas Bayu. Langsung mikirin mau action plan-nya mau ngapain gitu. Boleh kalau mau share action plan-nya teman-teman juga boleh. Oke. Boleh nih. Ada yang mau sharing-sharing teman-teman? Bebas ya, tanya boleh, sharing. Suara Mas ya. Oh iya, sorry. Duh, kirain mau tanya. Oh ya, boleh silakan. Oh, tanda angkat tangan dulu dia, tertib dia. Bagus ya. Sebenarnya saya tertarik dengan prinsip yang terakhir. Gereja harus berinkarnasi menjadi gereja Indonesia gitu. Itu kayak gimana Mas gereja Indonesia itu? Mungkin yang saya sering dengar itu kan quotes-quotes yang sering dibawa sama Pak Karno ya. Jangan jadi Kristen yang Eropa, jangan jadi orang Muslim yang Arab. Mungkin terinspirasi dari situ Mas ya. Itu maksudnya gimana gitu Mas, gereja yang Indonesia. Terus apakah lebih kompleks ya. Lebih detailnya itu apakah gereja yang sangat pandigiling gitu atau gereja yang sangat pandi gitu. Maksudnya Indonesia kan luas nih Mas. Itu iya, betul. Gimana gitu Mas yang lebih detailnya? Oke, terima kasih Mas Joshua. Mungkin ada yang mau bertanya lagi yang lain? Gak apa, kalau lewat mau kolom chat juga bisa. Nah, sambil menunggu mungkin pertanyaan berikutnya, saya sedikit mengulang tadi statementnya adalah, jadilah gereja harus berinkarnasi menjadi gereja Indonesia, bukan gereja Belanda, gereja Amerika, Eropa, atau gereja baptis yang ada di Indonesia, tapi gereja Indonesia yang berteologi, mandiri, Nusantara, menjawab tangisan air mata dan harapan Ibu Pertiwi. Begini, Allah yang saya pahami adalah Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang menciptakan manusia itu dengan keanekaragaman. Allah yang menciptakan manusia dengan berbeda satu dengan yang lain. Tidak bisa culture, tidak bisa budaya gereja di Eropa dibawa atau dipaksakan kepada budaya yang ada di Indonesia kita tercinta gitu ya. Jadi ketika dikatakan menjadi gereja Indonesia, ya kita harus hadir, gereja kita harus hadir dan tidak boleh hanya menjiplak atau mencontoh hal-hal yang lain. Ya kadang-kadang kan kita acuannya apa? Eropa atau Amerika itu menjadi kiblat kita sebagai orang Kristen, banyak mayoritas di sana. Padahal kita tahu sekarang saya dengar ya, bukan tahu, saya nggak pernah ke Amerika ataupun ke Eropa. Tapi kita tahu ada banyak sekali hal-hal yang sudah berubah, gereja menjadi bar, gereja menjadi masjid di sana. Dan mari kita melihat saja kepada kebudayaan lokal kita. Bahkan kalau kita belajar di Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu etnos ya. Itu suku. Itulah yang harus kita perhatikan, saya dan saudara. Jangan sampai kita menjadi gereja yang dalam tanda kutip mengadopsi saja karena itu keren,
dan tidak berusaha menjawab apa yang ada di dalam lingkungan sekitar. Kalau menjadi gereja yang lebih spesifik lagi, Pandegiling, monggo bisa saja dipelajari bagaimana budaya Pandegiling dan bagaimana cara kita mendekati orang-orang Pandegiling, itu menjadi satu hal yang menarik. Gitu. Karena ya gereja kita ada di sekitar situ, ya harusnya kitalah yang bermasyarakat, kitalah yang harus mengerti budaya lokal kita. Nah, kurang lebih begitu sih, Mas Joshua ya. Kalau masih nyambung tentang yang jam makan siang tadi itu riset ke audiens masih. Iya betul. Gimana caranya firman itu ya. bisa mendarat. Dapat engagement. Tapi kalau misalnya budayanya kejawen lah jadi GKJW Mas, gak jadi baptis Mas. Nah ini yang menarik. Tadi kan jadilah gereja Indonesia. Nah kadang-kadang gini loh. Kita itu kalau ini contoh praktis ya. Kita itu kalau mau bantu seseorang kita kayak nunggu, itu Kristen atau enggak? Ya. Terus kemudian, daripada Kristen, lebih dempit lagi, mau bantu lagi, udah Kristen, itu baptis atau bukan? GKJW, enggak jadi deh GKJW. Terus kemudian dari baptis lagi, sudah baptis nih, itu pengharapan, itu apa tuh candi itu? Kalau candi nggak usah lah. Nah itu mindset kita teman-teman. Kadang-kala kita dikotakkan atau dieksklusifkan dengan status kita yang baptis, status kita yang GBI pengharapan, GBI candi. Harusnya saya dan saudara itu keluar, menjawab tantangan di luar, dan hadir di tengah-tengah pergumulan yang lain. Jadi ketika kita mau bersosial, ketika kita mau menyatakan kebaikan, harusnya lebih, ya saya bisa katakan, ya orang baptis bolehlah kita membantu orang baptis. Esensi kita juga masih disatukan dalam GGBI juga itu. Tetapi yang lebih dari itu sebenarnya kita dipanggil untuk keluar kok bahkan. Jadi ketika kita mau tolong nggak usah tanya dulu itu dari gereja mana atau itu Kristen atau enggak. Ketika kita terpanggil untuk tolong dan bersosial dengan mereka, ya harusnya kita hadir. Itu Mas Joshua. Iya, kadang juga kalau membantu itu sembakonya dikasih stiker ayat-ayat Alkitab dari gereja mana. Kalau bantu ya bantu aja. Kristenisasi. Nanti malah jadi konflik gitu ya. Iya. Oke, thank you Mas Bayu jawabannya. Sama-sama Mas Joshua ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mari silakan teman-teman. Gantian mungkin dari Candi ada nih yang mau sharing-sharing atau bertanya. Boleh. Ada Pak Bayu, Pendeta Eko juga boleh menambahkan saya. Mas Kuku tadi udah open mic. Di-mute lagi. Saya menjawab itu ya Mas, yang kontribusi kita sebagai orang Kristen. Oke, mantap ini. Silahkan Mas. Kalau saya pribadi, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus melakukan amanat agung dari Tuhan. Memberitakan Injil, jelasnya seperti itu. Apalagi mengingat di mana orang Indonesia itu kebanyakan mayoritas, ya kita orang minoritas. Nah, di mana kita orang yang minoritas ini bisa menjadi teladan, yaitu kita mengabarkan Injil. Kita bisa menjadi identik dari yang lainnya, jangan menjadi sama seperti yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya bagus tadi yang tentang membagikan sesuatu kepada semua orang, tanpa harus memandang itu adalah agama apa dan ras apa dan kulit apa dan gereja mana, yaitu itu bagus. Tetapi yang saya soroti tadi, kenapa kita memberikan ayat Alkitab kepada mungkin di sembako atau di apa aja ya, yaitu menunjukkan bahwa kita berbeda dari yang lain. Artinya begini, kita membantu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, kalau di tetangga kita yang di sebelah, mereka membantu dengan karena mereka menginginkan pahala. Nah, inilah yang harus kita bedakan. Nah, yang menjadi menarik adalah tadi bagus tentang gereja. Yang menjadi menarik tapi terputus nih, sayang sekali. Menarik. Sudah menarik ini padahal. Menarik.
Waduh, ini semoga bisa segera kembali. Oke, sambil menunggu Mas Kuku, mungkin kalau ada yang lain mau duluan, boleh nih. Boleh sekali. Mungkin ada yang kayak saya, Mas Bayu. Saya ini boro-boro mikirin action plan ya, Mas Bayu. Kadang-kadang mikir punya mindset untuk cinta tanah air itu aja kadang-kadang ya hilang-hilangan gitu loh, Mas Bayu. Mungkin ada juga nih teman-teman yang mungkin saking sukanya entah K-pop, pengen pindah ke Korea, entah karena saking keselnya sama orang-orang Indonesia yang nggak karu-karuan, beberapa orang itu jadi kecewa-kecewa pengen pindah luar negeri. Jujur aja soalnya saya pernah. Pernah atau sedang? Pengen pindah ke Korea Utara. Wah ya jangan, berbahaya ya. Kayak gitu mungkin ada. Nah ini Mas Kuku kayaknya sudah kembali ya nih. Boleh dilanjutkan nih Mas Kuku. Apa yang menarik? Berhenti di yang menjadi menarik gitu Mas. Maaf, jaringan mati. Jadi yaitu seolah-olah kok kita nanti jadinya kayak membuat denominasi baru ya, Gereja Indonesia ya. Bukan Gereja Baptis lagi, Gereja Indonesia nanti. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, tetap kita Gereja Baptis, tetapi dengan karakter Indonesia. Itu aja. Seperti itu sih Mas Bayu. Tapi kalau memang ada yang setuju atau tidak apa. Memang tadi yang aku perhatikan di situ seolah-olah kayak membuat denominasi baru ya, Gereja Indonesia. Ya sebenarnya tidak masalah, tidak ada yang salah, tetapi ya ingat bahwa kita orang Baptis, tetapi dengan budaya orang Indonesia seperti itu. Baik, oke, terima kasih Mas Kuku, mantap. Tadi klarifikasi Mas Bayu biar nggak dikira makar mau mendirikan denominasi baru. Saya nggak makar ya, saya cinta Baptis. Mas. Saya cinta Baptis kok. 100%. Ya, tadi itu hanya untuk menjelaskan bagaimana untuk kita tidak mengkotakkan ya, mengkotakkan Baptis adalah yang paling eksklusif dan paling keren gitu. Jadi kalau kita belajar statistik, kalau teman-teman cari gereja terbesar di Indonesia, Baptis itu nggak ada pasti. Padahal saya sudah pernah dapat sebuah artikel yang 20 gereja besar di Indonesia. Baptis kok yang nggak ada ya, saya tunggu sampai yang ke-20 nggak ada juga gitu. Maksudnya dalam artian bukan mengecilkan Baptis enggak, tetapi mari kita ketika kita mau berdampak gitu, jangan sampai kita di kota atau terhalang dengan pagar yang namanya Baptis saja. Tapi untuk hakikat kita jadi orang Baptis tetap. Baptis tulen kita. Baptisan selam. Yang penting doktrin ya, Mas. Doktrin. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang lain silahkan, atau mau action plan atau punya yang punya perasaan sama dengan Mbak Kris tadi. Boleh tanya? Boleh. Ini sudah open mic. Ya. Mbak Citos, ini kawan ini. Silahkan. Oke. Jadi mau tanya, kan kebiasaannya kalau kita keluar kota atau kita pindah ke tempat lain pasti diomongin kalau bisa gabung sama gereja Baptis yang deket sana gitu kan, pasti kan gitu kan. Nah itu apakah memang harus atau enggak gitu. Terus yang kedua juga kalau misal kita kayak datang ke gereja ini, datang gereja ke sini gitu kan, enggak gabung ke satu tempat, itu tuh sebenarnya salah atau enggaknya atau gimana gitu. Karena beberapa memang kadang bertanya dan aku pun juga kadang sering buat berpikir seperti itu gitu sih. Oke, Mbak Citos. Jadi ada 2 pertanyaan. Kalau kita pindah ke kota atau tempat lain, apakah kita harus mencari gereja Baptis? Dan kemudian yang kedua, berkaitan dengan bisa nggak sih kita tidak bertumbuh dalam gereja lokal gitu ya? Kita berpindah-pindah ke gereja. Mungkin yang lebih tepat menjawab Pak Pendeta Eko gitu ya, yang pernah jadi ketua departemen pendetaan ini, Pak Pendeta ini. Mungkin saya dulu ya Pak, nanti menambahkan boleh.
sangat boleh dan sangat nggak apa-apa gitu ya Pak. Yang pertama, memang disarankan untuk pindah ke gereja baptis kalau ada memang disarankan karena ya memang jati diri kita ya, apa identitas kita dari kecil sudah bertumbuh di gereja baptis dengan pemahaman yang kita yakini benar ya, doktrin kita itu benar, dan ketika kita pindah ke tempat lain ya alangkah lebih baik kita sama dengan doktrinal yang sama dengan apa ya, mungkin tata ibadah bisa saja berbeda. Dan teman-teman kalau misalkan kadang-kala kita pindah ke tempat lain, mungkin kita bisa menemukan style-style atau doktrin-doktrin yang berbeda ya. Jadi gereja-gereja yang ada itu meskipun sama-sama disebut gereja, tetapi dalam hal kepercayaan ada juga yang sangat berbeda sekali juga ada. Bahkan yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah sejati manusia dan sejati Allah juga ada gitu. Dan makanya kita perlu berhati-hati ketika kita harus menentukan sebuah gereja. Dan kenapa kita harus bertumbuh dalam gereja lokal? Gini teman-teman ya, kita kan namanya Tuhan pergi jadikanlah murid. Kita itu diproses untuk menjadi murid. Dan bagaimana mungkin bisa ketika kita tidak stay atau bertahan di gereja lokal, kita terus bertumbuh dalam satu proses untuk menjadi murid. Ya, kalau minggu ini kita pindah contoh ke gereja GPDI gitu. Kemudian pindah lagi ke sana. Kita tidak akan mungkin bisa bertumbuh menjadi satu sistem yang semakin serupa dengan Kristus. Gitu ya. Ya, baru kalau kita pindah GPDI belum tentu kita di sana ada pemuritannya, ada kelompok kecilnya yang mengajarkan untuk kita bertumbuh. Tapi kalau kita stay di gereja lokal kan kita bisa belajar di satu tempat dan pasti jelas ya arahnya. Itu sih dari saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau menambahkan, Pak Pendeta atau Pak Bayu Kinli menyempurnakan, monggo Pak. Ya, Pak Bayu mungkin sebelum saya. Pak Bayu ada? Barusan matiin kamera ini Pak Bayu Pak. Oke. Ya, Mas Bayu makasih untuk kesempatannya. Yang pertama kalau jawab praktis ya, secara praktis adalah bahwa setiap orang yang dibaptis kemudian menjadi anggota gereja, mereka membaca perjanjian gereja. Nah, jadi secara praktisnya yang terakhir itu bahwa setiap anggota gereja baptis yang pindah ke kota lain, ke tempat lain, bergabung ke gereja baptis. Lalu ada klausul gereja baptis juga yang tentu yang dekat ya, yang dekat. Kalau jauh ngelewatin beberapa kota ya sama saja ya. Tetapi ada kalau di Jakarta itu misalnya kami pernah anggota gereja di Jakarta, tapi ada anggota dari Bandung. Wow. Anggota gereja dari Bandung. Tapi kalau lihat perjalanannya dari Bandung Jakarta 2 jam. Nah itu waktu itu saya bergabung di gereja itu dekat hanya 10 meter dan orang itu bergabung dari kota Bandung. Jadi saya bertanda begini. Ini bergabung ke gereja baptis yang dekat itu sekarang ada 2. Dekat dalam arti jarak dan dekat dalam arti hati. Karena ada orang yang rumah di Bekasi bergereja di Jakarta. Karena kalau hari Minggu perjalanan hanya 15 menit. Nah, jadi di Jakarta ya mari kita lihat konteksnya juga. Tetapi yang pasti waktu orang mengikat perjanjian sebagai anggota gereja itu bergabung ke gereja baptis yang terdekat. Lalu ada klausul tambahan yaitu gereja yang seasas. Itu tadi yang sudah sampaikan oleh Pak Bayu, Mas Bayu ya. Nah, lalu terkait dengan mungkin saya membahas lebih besar lagi dari pertanyaan Christine yang kalau kita pindah-pindah gereja itu gimana gitu. Ya tentu orang pindah gereja punya alasan. Nah, mungkin kita harus cari tahu alasannya apa. Kalau dia merasa gereja yang sekarang tidak sempurna, lalu dia pindah ke gereja yang lain, merasa lebih perfect, lebih sempurna, nanti gereja itu jadi tidak sempurna, karena orang itu gabung ke gereja itu. Ya, lalu nanti pindah ke gereja lain lagi, merasa ada yang lebih baik lagi. Nah, nanti gereja itu yang sudah baik jadi tidak baik, karena orang yang gabung ke gereja itu.
Nah, jadi ini hal yang mungkin secara praktis penting yang sampaikan tadi Mas Bayu tadi bagus ya, bahwa ya masalah apapun di gereja perlu diselesaikan, kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, lebih besar daripada itu tadi yang saya ingin sampaikan bahwa gereja mau menjadi gereja yang berkarakter Indonesia, bahwa gereja itu terdiri dari orang-orang. Dan setiap orang-orang itu punya value, punya perspektif, cara pandang tentang dunia, lalu cara pandang tentang dunia ini dipengaruhi oleh asupan mungkin teologi, nilai-nilai, ilmu pengetahuan, apapun, literatur yang mempengaruhi dia, dan ini akan membentuk budaya, nilai budaya secara pribadi. Nah, orang yang ada di dalam gereja sebagai kumpulan sosial, ya, itu akan membentuk budaya. Dan ya, kalau ditanya mau menjadi Indonesia yang seperti apa gereja kita, mau menjadi se-Jawa apa gereja kita, ya bergantung kepada konteks orang-orang yang ada di dalam gereja. Kalau anggota gereja saya misalnya seperti Dodit ya, Dodit Mulyanto itu, saya orang Jawa yang berbudaya Eropa, saya berbudaya, cara hidup saya orang Eropa, ya itu Jawa Eropa, itu ada Jawa Surinam, itu orang Jawa yang budayanya Barat. Jadi ada di sana komunitasnya. Tentu tidak semua orang sama plek persis, karena itu budaya yang dibawa setiap orang. Nah, itu sebabnya kenapa kita bergabung ke sebuah gereja dan menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab, itu menjadi kunci yang disampaikan oleh Donald McGavran, bahwa orang Kristen itu ya memang akan bertumbuh dan berkontribusi bagi pertumbuhan gereja itu. Jadi kita tidak bisa mencontoh gereja lain karena orangnya berbeda dengan saya. Karena kita tidak akan pernah sama plek dengan mereka. Dan budayanya gereja kita ya bergantung kepada komposisi orang-orang anggota gereja yang ada di situ dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang menghidupi atau membentuk hidup mereka, worldview-nya. Dan ini yang perlu tadi sampaikan, mungkin secara praktisnya tadi ada doktrin, ada pengajaran, asas-asas yang penting bagi semua anggota gereja kita. Jadi kita juga tidak diajar dengan fanatisme yang gelap mata atau dengan mata tertutup ya, karena kita juga harus terbuka, kita harus mengalami pembaharuan-pembaharuan yang mengizinkan Roh Kudus memperbaharui kita terus-menerus, termasuk budaya dan cara hidup dan cara bergereja kita. Jadi ini yang tentu perlu terus didorong oleh kita semua ya sebagai orang-orang Kristen. Itu aja, Mas Bayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Eko atas tambahannya, ini sangat melengkapi ya kita semuanya. Bagaimana tadi dikatakan menarik, gereja itu bukan gedungnya tapi orangnya, dan kita punya budaya, nilai-nilai itu menjadi budaya di mana kita harus menjadi hadir di tengah budaya lokal kita. Menarik tadi, ada Jawa Eropa ya. Makasih Bayu, makasih Pak Pendeta. Makasih Citos. Ya, saya manggilnya Citos. Nanti dilanjutkan Christine di temu daratnya ya. Tapi Mbak Christine nggak ada niat untuk pindah gereja kan? Oh, mikir Pak Pendeta. Oke, ada lagi mungkin the last ya, terakhir, sudah 7:30. Itu saya sudah habis sebenarnya. Oke, mungkin saya mau gini aja Mas Bayu, supaya Boleh. kita kembali fokus sama yang tadi Mas Bayu sampaikan ya. Karena ada pertanyaan tuh tadi dari Mas Bayu ya, teman-teman, terkait dengan apa sih sekarang ini yang bisa kita lakukan gitu ya Mas Bayu ya, untuk bangsa kita, untuk Indonesia, karena dengan posisi kita sudah menjadi orang percaya yang dimerdekakan. Apa nih kira-kira ya teman-teman, boleh direnungkan satu hal yang teman-teman mau lakukan. Jadi jawaban pertanyaan itu ya, satu hal aja. Boleh dipikirkan,
kalau sudah nemu, boleh tulis di kolom chat gitu ya Mas Bayu. Nanti kita bisa baca nih respon dari teman-teman. Apa satu hal yang teman-teman mau lakukan sebagai jawaban dari pertanyaan tadi dari Mas Bayu, sebagai orang percaya sudah dimerdekakan, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita? Teman-teman boleh tulis di kolom chat. Seperti itu. Ayo. Pak Kris. Silahkan. Boleh, silahkan. Ngomong-ngomong tentang tadi pindah-pindah itu, Mas Bayu, saya sejujurnya agak tersindir. Karena saya adalah pelaku gitu ya. Tapi saya menyadari, mungkin kalau yang bisa saya sharingkan tuh ada ya, keinginan untuk pindah, atau mungkin hal-hal situasi-situasi yang membuat kita jadi nggak nyaman, kecewa terhadap gereja itu pasti banyak gitu ya, pasti banyak dan ada, mungkin pernah kita akan di satu masa merasakan. Tapi kalau dari pengalaman saya yang dulu pernah menjadi pelaku, itu pada akhirnya bertobat oleh karena harus bisa belajar untuk menerima kekurangan, gitu Mas. Menerima kayak tadi katanya Pak Pendeta Eko tadi ya, bahwa tidak akan ada gitu gereja yang sempurna. Termasuk juga mungkin dari bangsa dan negara kita itu tadi seperti Mas Bayu tuliskan di aplikasinya ya Mas, tidak mungkin nih kayaknya negara kita atau pemerintah kita itu menjadi sempurna. Jadi ya bagaimana kita bisa menerima situasi itu, ketidaksempurnaan itu dengan lapang dada dan tetap melakukan bagian kita ini. Sekarang ini nih, apa nih yang jadi bagian kita yang bisa kita lakukan nih untuk bangsa kita. Teman-teman boleh tulis ya yang sudah kepikiran, mungkin kalau ada yang mau memberi, ada yang mau. Kalau saya sih mungkin mengurangi sambat gitu ya Mas Bayu, mengurangi sambat dan menumbuhkan nasionalisme gitu. Mungkin ada yang mau menghargai perbedaan, baik itu ras atau agama dengan teman-temannya, ada yang mau mendekati teman yang mungkin membutuhkan gitu ya, peduli. Ini sudah ada nih. Sudah ada mulai peduli. bermunculan nih Mas Bayu. Ini bukan berarti akun PKMBGP Candi sudah memberikan chat ini terus kemudian teman-teman tidak memberikan jawaban ya. Ini tidak berlaku satu untuk semua ini. Ini akun gereja ini yang memberi jawaban. Boleh ada peduli. Ada lagi yang lain silahkan. Aku yang nulis. Oh, kamu. Kira-kira apalagi Mas Bayu yang bisa dilakukan aspek-aspeknya nih, contoh-contohnya mungkin ada yang butuh inspirasi Mas Bayu. Ya, tadi mungkin langkah konkret seperti yang disampaikan Mbak Kris. Kadang-kala untuk kita ngomong apa peran kita harus diawali dengan kita ngeh dulu, sadar dulu ya. Kita tuh sebenarnya cinta nggak sih sama Indonesia. Tadi Mbak Kris sudah singgung hal itu. Buru-buru mau peduli, bahkan kita melakukan peran, bahkan kita peduli dengan Indonesia sedang apa sekarang aja, itu sesuatu hal yang langka gitu. Pemerintahan sedang apa, COVID kita berapa, kita apatis dengan hal itu ya. Nah, mungkin langkah konkret yang sederhana yang bisa dipakai adalah kita coba menggali, mulai tidak apatis ya dengan bangsa dan negara kita. Itu bagian dari langkah kecil yang menurut saya akan berdampak besar ya. Yang selama ini nggak mau nonton berita, nggak mau ngerti kondisi Indonesia kayak apa, ya langkah kecilnya begitu. Tapi ini saya melihat beberapa chat yang muncul sudah luar biasa. Ini tindakan-tindakan Pak Bayu memuridkan generasi selanjutnya. Ini bagian juga dari yang luar biasa. Luar biasa saat pakai masker untuk melindungi diri dan orang lain sehingga pandemi cepat selesai. Nah, ini praktis. Peran praktis nih yang harus dilakukan. Ada yang di sini anti pakai masker? Waduh. Kalau ada angkat tangan ini, operator bisa nggak langsung di-kick? Masker bengkoang. Nggak gitu dong konsepnya. Nggak gitu konsepnya Mbak Erika. Mungkin ini ya Mas, berjanji akan tidak golput seumur hidup gitu ya. Wah. Bisa juga. Keren itu. Oh, saya nggak golput, cuman saya rusak aja surat-suratnya. Sama Pak. Oh, aduh. Sama Pak. Nggak dihitung Pak. Sama aja Bapak. Hati. Apa?
Salah hati ya, Jos. Loh, aku tetap milih tapi tak coblos dua-duanya. Adil kan? Oke. Atau mungkin bayar pajak ya, nih kalau sudah yang kerja-kerja nih bayar pajak tepat waktu. Juga bayar bagian pajak. ini ya, Mas ya. Kalau membayar pajak dengan cara konsumtif gimana? Soalnya kan tiap barang PPN-nya 10%. Boleh juga, boleh. Selama Iya. kondisi keuangannya memungkinkan ya, Mas. Ini Mas Kuku, memberitakan Injil dan ikut kerja bakti. Oh iya, Menarik. kerja bakti. Benar. Menarik loh itu. Sekarang Cuma banyak kadang yang nggak mau galaunya berkerja. kalau kerja baktinya minggu pagi, Mas Bayu. Oh iya benar. Berarti harus minggu lebih pagi lagi. Kerja Oh bakti iya, duluan. bisa juga. Oh iya. Nongol dulu gitu ya, menyapa. Oh ikut ronda bisa ya, Mas Bayu? Bisa. Tidak diawali dengan dengan lingkungan tadi kan. Oh iya, benar. Kan sekarang budayanya sudah berkembang, nggak mau tahu tetangganya siapa, nggak ngerti, dan lain sebagainya. Itu bisa langkah kecilnya. Kerja. Bapak ini tim suksesnya, Pak Presiden. Ikut mural lingkungan kampung agar lebih indah. Tuhan kami lapar. Apa ini mural? Ya nggak gitu. Maksudnya Maksudnya begitu bikin konsepnya. mural, tapi ya tulisannya nggak gitu juga. Iya, Muralnya yang tulisannya bagus, gambarnya baik yang dong. nasionalis. Oke, Oke. kayaknya ide-idenya luar biasa ya nih Mas Ayu ya, teman-teman ini. Boleh. Dan ini pertanyaan tidak hanya berhenti di sini, karena ini pasti saya percaya sih ini teman-teman mungkin sekarang ada yang masih bingung mau menjawab apa, tetapi satu pertanyaan tadi yang harusnya menancap dan kita renungkan di dalam hati kita, sebenarnya apa sih esensi kita ini sebagai orang Indonesia, orang merdeka, yang sudah dimerdekakan Kristus bagi bangsa dan negara kita. Ya, perenungannya apakah selama ini kita hanya diam, tidak punya peran, tetapi kalau hari ini kita diingatkan, ya mari untuk ke depan kita memikirkan hal itu, supaya pujian tadi itu benar-benar bisa kesampaian gitu ya. Indonesia penuh kemuliaan, negeriku penuh kemuliaan, dunia ini penuh kemuliaan. Tapi ingat, kalau kita tidak mau bergerak diawali dari kita langkah kecil, lagu itu tidak akan bisa terrealisasi dengan baik. Begitu Mbak Grace ya. Ini saya sekaligus menutup dan saya minta tolong Pak Pendeta Eko ya bisa mengakhiri firman Tuhan dan diskusi malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Christian Bayu sudah menjadi berkat untuk kami semua ya. Tuhan itu memberkati. Mari kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk persekutuan kami dari PKMB Gereja Pengharapan dan Cabang, dan juga dari Candi, dan beberapa teman-teman dari gereja lain yang juga join dengan kami. Terima kasih Bapak untuk persekutuan yang indah Tuhan beri. Dan biarlah kami mengingat untuk aplikasi firman-Mu bagi kehidupan kami sehari-hari dalam kami bergereja dan menjadi warga masyarakat Indonesia yang kami cintai, agar kami dapat mempermuliakan Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Bapak. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan memberkati kami dalam hidup kami, dan bahkan setelah kami selesai meeting ini, Tuhan Engkau akan memberkati dalam ibadah kami besok bersama-sama dengan jemaat-Mu di hari Sabat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada teman-teman dari pengurus atau panitia untuk acara ini. Kalau ada pengumuman yang ingin disampaikan, boleh silakan, baik dari Pengharapan atau dari Candi. Ada pengumuman dari Candi? Dari Pengharapan dulu mungkin, Pak. Oke, silakan. Ya, pertama-tama terima kasih untuk PKMB GBI Candi, Pak Eko dan Pak Bayu, Pak
Christian Bayu juga yang sudah bersedia untuk persekutuan gabungan bersama dengan PKMB Pengharapan. Tepuk tangan. Oke, kiranya kerjasama ini boleh terulang lagi. Jangan berhenti di sini, karena kita juga saudara, walaupun gereja Indonesia, tapi juga gereja baptis. Terima kasih sekali lagi. Maaf kalau ada kurangnya dan salah-salah dalam bertindak dan berkata. Untuk selanjutnya dari Pengharapan pengumum. Teman saya rusuh. Selanjutnya saya serahkan untuk PKMB Pengharapan pengumumannya ke koordinator acara Mas Hemi. Oke, untuk Pengharapan minggu depan kita diskusi senja. Pembicaranya Mas Bayu lagi. Saya belum dihubungi tapi ya. Oke, nanti. Ini sekalian, Mas. Dihubungi secara langsung di sini, Mas. Iya. Bentar, ini internal, saya internal. Oh ya, sama. Iya, gitu aja. Untuk minggu depan acaranya mulainya jam 6 seperti biasa. Oke, terima kasih, Semi. Silakan teman-teman dari Candi kalau ada pengumuman. Oke, saya Wanda. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pendeta Eko Kurniadi, Pendeta Muda Bayu, dan Pendeta Dwi yang mungkin hari ini belum bisa bergabung dengan kita malam hari ini ya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk panitia gabungan dari GBI PKMB GBI Pengharapan maupun GBI Candi yang telah menyelenggarakan 2 kali persekutuan bersama ya. Sungguh luar biasa, acara boleh berjalan dengan baik dan jadi berkat juga buat kami kaum muda di GBI Candi maupun Pengharapan dan gereja-gereja lain juga. Dan ini mungkin mungkin ini jadi kerjasama yang baik juga seperti pertemuan kemarin Pendeta Eko mengusulkan jika kita mengadakan dengan lingkup yang lebih besar lagi, bukan hanya dari 2 gereja saja, tetapi mungkin dari gereja Candi mengajak 2 gereja atau berapa lagi, dan Pengharapan juga seperti itu. Jadi kita bisa mengembangkan persekutuan kita gabungan secara lebih besar, lebih banyak lagi anak-anak muda yang boleh terberkati melalui persekutuan kita. Oke, kalau dari Candi, saya persilahkan untuk Saudari Rosa bisa mengumumkan acara PKMB GBI Candi ke depan. Oke, terima kasih Mbak Wanda. Jadinya apa, Mbak? Jadi minggu depan acaranya untuk PKMB GBI Candi adalah offline. Masing-masing sesuai dengan usianya. Yang tunas muda di jam 5, PKMB di jam 6, kemudian Sigil bekerja jam 7 ya. Itu aja Mbak Wanda. Nanti info lebih lanjut kita umumkan di grup. Oke, sudah ada lagi teman-teman? Sudah ya, baik. Sebelum kita berpisah, teman-teman, kita mau foto bersama dulu untuk dokumentasi. Mungkin boleh on-cam, teman-teman yang bisa on-cam untuk dibantu operator. Foto bersama untuk dokumentasi kita. Yuk on-cam yuk. Yang bertugas
Operatornya? Juga foto ya nanti ya. Gantian. Boleh, silahkan. Ayo, siapa dulu yang sudah siap? Oke, tak hitung ya. Ayo. 1, 2, 3. Jadi Yan itu kepengen pose tangan 2, tapi dia mencet tombol screenshot, jadi nggak bisa. Sekali lagi ya. Mas Franky Firman sama Encun. Sama Salomita, mungkin boleh open cam. Yuk, open cam yuk. Salomita, PKB GB Candi. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yuk. Thank you. Oh ya. Gantian, Candi. Ada tanda pengumuman dari Mbak Wanda. Candi, foto dulu ya. Ada 2 slide, teman-teman. Slide pertama dulu. Ini foto apa pengumuman? Foto Mbak. Oke. 2, 3. Tunggu. Oke. Lagi. 1, 3. Oke. Sudah. Terima kasih. Silakan tadi tambahan pengumuman. Dari Wanda? Dari saya? Ya. Oh ya. Oke. Tadi secara singkat dan terbatas, saya selaku Ketua PKMB dan juga Mas Yosua, diwakilkan oleh Erika dari perwakilan GBI Pengharapan, itu akan melanjutkan kerjasama kita, persekutuannya, akan gabungan lagi di bulan November. Jadi kita awalnya persekutuan hanya di bulan ini dan juga bulan kemarin, tapi kita diskusikan kembali bahwa kita memperpanjang gabungan lagi di bulan November. Jadi sampai jumpa teman-teman dari GBI Candi maupun GBI Pengharapan, kita akan mengadakan persekutuan via online lagi. Syukur-syukur kalau tahun depan kita offline, kita bisa bareng-bareng ya. Mungkin yang dari Candi ke Surabaya atau Surabaya ke Semarang juga bisa. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau gitu, kita mengakhiri persekutuan hari ini, tapi jangan khawatir, kita masih akan ada kesempatan lain untuk berjumpa ya. Teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Malam. Terima kasih, Mas Kristi. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Kak Bayu. Terima kasih semuanya. Mas Bayu. Selamat ulang tahun, Mas Yosua. Selamat ulang tahun. Yosua yang mana nih? Yosua yang mana ini? Yang ulang tahun. Sore malam. Yang ulang tahun nih. Yosua siapa nih yang ulang tahun? Yosua Eka Timesa, Pak. Oh, Yos. Ini, Pak. Mas Yosua. Woi, Yos. Terima kasih ucapannya. Tiup saksofonnya. Bukan tiup Udah lilin lupa cara niupnya. Udah lupa kamu. Tiup. Tapi nggak bisa mati tuh. Selamat ya. Ya, makasih Pak Eko. Woi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
isin lah. Ada isin barang Mas Yosi. Iya, sekarang ini sini. Udah Pak, seharian Pak. DMS dibawa, di sini dibawa. Kesalahan kamu ulang tahun hari Sabtu. Iya. Halo semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Mbak Grace. Terima kasih semua. Ya, Mas Christian, Mas Bayu, Buku, terima kasih. Pak Pendeta, terima kasih. Ya, semuanya ya. Grace, Joshua. Ya, makasih Pak Eko. Ya Pak, terima kasih. Live duluan ya. Monggo Pak. Harapan waktu ikut orang. Terima kasih semuanya. Hai guys. Lalapan. Udah lah. Evaluasi dulu ya. Dadah. Oh ya, ada evaluasi ya. Dadah.